dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Pamulang. Dan di sini saya akan mempraktekkan 8 keterampilan mengajar, yang dimana salah satunya ada membuka pembelajaran dan juga dari kegiatan inti dan juga menutup pelajaran. Jadi kita langsung saja lihat videonya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta coba tolong dicek kembali di bawah kolom mejanya apakah ada sampah atau tidak, dan juga seragamnya jika belum rapi tolong dirapikan, dan Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengambil sampah yang ada di kolom meja dan juga merapikan seragamnya. Dan Bapak mulai dari sekarang. Nah, alhamdulillah sudah bersih di kolom mejanya dan juga seragamnya juga sudah rapi. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pada saat pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang hari ini yang tidak hadir? Berarti alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apakah ada masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai tentang sistem pencatatan persediaan yang lebih mengarah ke pengertiannya? Jadi masih ingat pengertian dari persediaan? Nah, jadi pengertian persediaan itu barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dan kualitasnya. Nah, jadi itu pengertian dari persediaan pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan lebih memperdalam lagi materi tentang sistem pencatatan persediaan, yang dimana yang pertama itu kita akan membahas macam-macam metode pada sistem pencatatan persediaan. Nah, yang kedua itu ada perbedaan dari masing-masing macam metode dari pencatatan. Nah, yang ketiga itu kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing metode pencatatan persediaan. Nah, apa sih tujuannya? Nah, yang pertama tujuannya itu kita akan mengetahui macam-macam metode yang ada di sistem pencatatan persediaan. Nah, yang kedua itu kita akan mengetahui perbedaan dari masing-masing metode dari pencatatan persediaan. Nah, yang ketiga kita akan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem pencatatan persediaan. Nah, dan nantinya dalam materi hari ini yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan menggunakan media pembelajaran yaitu mind mapping, yang dimana di mind mapping itu ada suatu kayak seperti peta konsep untuk membantu kita dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yang dimana tadi sudah Bapak bilang bahwa pada proses pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan media pembelajaran berupa mind mapping
seperti itu. Dan jadi kita akan menggunakan mapping untuk proses pembelajaran hari ini. Ini adalah sebuah mapping dan juga seperti yang Bapak sudah beritahu sebelumnya bahwa kita akan memperdalam lebih dalam lagi tentang sistem pencatatan persediaan. Nah, dimana di dalam sistem pencatatan persediaan ini ada dua macam metode. Yang pertama ada metode periodik dan perpetual. Metode periodik itu apa sih? Jadi metode periodik yaitu metode yang dilakukan dengan cara tidak mencatat perpindahan barang masuk atau keluar, sehingga persediaan barang dagang dihitung secara fisik yang ada di gudang, atau hanya dilihat dilihat yang ada di gudang atau di akhir. Nah, lalu untuk metode perpetual itu metode yang dilakukan dengan cara mencatat barang dagang setiap melakukan transaksi. Nah, jadi metode ini lebih detail dalam catatannya. Nah, jadi itulah penjelasan dari metode periodik dan perpetual. Nah, terus apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari metode periodik ini, ia dalam melakukan catatannya itu menjadi lebih cepat atau tidak membutuhkan waktu yang lama dan hemat tenaga, karena dia hanya dilihat di akhir. Nah, terus lalu kalau kekurangannya itu, jika barang hilang dan tidak diketahui dan diketahui ketika barang dihitung. Nah, lalu di metode perpetual juga sama punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu
dalam sistem catatannya dia menjadi lebih detail, terus menjadi lebih lengkap karena setiap pencatatan dia selalu dicatat. Nah, terus kekurangannya apa? Nah, kekurangannya itu dia lebih memakan waktu dan juga tenaga karena setiap catatan, setiap transaksi itu dicatat. Nah, jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, terus apa sih perbedaan dari metode periodik dan metode perpetual? Nah, perbedaannya itu ada terletak pada akun. Yang pertama, akun pencatatan transaksi keuangan. Nah, terus yang kedua itu ada akun perkiraan saat pembelian. Nah, terus akun pencatatan transaksi keuangan, kalau di metode periodik ini dicatat hanya pembelian barang dagang. Nah, sedangkan pada metode perpetual dicatat hanya sebagai pembelian dan penjualan barang dagang. Nah, terus akun yang kedua yaitu perkiraan saat pembelian. Nah, jadi pada metode periodik ini dicatat hanya sebagai akun pembelian saja. Nah, tapi kalau metode perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang. Nah, jadi itulah yang Bapak sampaikan tentang mengenai sistem pencatatan persediaan itu memiliki dua macam metode, yaitu metode periodik dan juga perpetual, dan juga memiliki masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual hanya terletak pada akun. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Berarti Bapak harap semoga mengerti dan paham ya. Baik, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Coba Raffi tolong dibaca kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya metode pencatatan menjadi dua, yaitu 1. Metode periodik, 2. Metode perpetual. Perbedaannya terletak pada akun pencatatan transaksi keuangan dan pada akun pencatatan saat pembelian. Nah, baik, itu dari kesimpulan dari Raffi sudah benar. Jadi Bapak akan menambahkan sedikit kesimpulannya. Di metode pencatatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu metode periodik, dan yang kedua itu metode perpetual, dan juga memiliki perbedaan. Yang pertama itu terletak pada pencatatan transaksi keuangan, dan yang kedua itu ada pada akun perkiraan saat pembelian. Nah, yang ketiga itu ada kelebihan dan kelemahan. Dari kelebihan dan kelemahan dari metode periodik ini, yang pertama itu kelebihannya pencatatan dilakukan pada akhir atau periode, dan ini lebih menghemat waktu dan juga tenaga. Tapi memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya jika persediaan barang itu hilang atau tidak diketahui, dan diketahui saat dihitung. Nah, terus kelebihan dan kekurangan pada metode perpetual, yang pertama itu kelebihannya pencatatan transaksi lebih detail dan akurat, dan kekurangannya itu memakan waktu yang lama karena setiap melakukan transaksi selalu dicatat. Nah, jadi itu kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Dan tugas buat kerjaan di rumah yaitu kalian mencari contoh dari metode
periodik, dan juga metode perpetual. Nah, jadi kalian jangan bosan untuk mencari informasi, dan bahwa informasi itu banyak didapat, bisa dari Google atau sumber-sumber dari buku-buku lainnya. Jadi memperbanyak informasi buat menambah pengetahuan kalian. Jadi untuk di pertemuan selanjutnya materi kita yaitu akan membahas tentang metode-metode yang digunakan dalam menentukan nilai persediaan, yaitu terdiri dari dua, yaitu metode dalam menentukan nilai dengan metode periodik, dan yang kedua itu metode dalam menentukan nilai dengan metode perpetual. Nah, jadi Bapak harap tolong dibaca dan cari informasi tentang materi tersebut. Jadi Bapak akhiri untuk proses pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.